Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cici Dinda Bella dengan NIM 2005111095 dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Di sini ada 5 pertanyaan seputar materi pada mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Yang pertama itu mengenai coba jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Nah, di sini sangat penting bagi kita untuk memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia. Nah, yang mana mengingat bahwa kedua benua ini saling berdekatan sehingga memiliki kultur atau kebudayaan yang hampir sama. Nah, hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kebudayaan atau kultur dari Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, hubungan ini berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan. Dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya itu pertanyaan mengenai jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Baiklah, di sini yang pertama akan saya jelaskan dari aspek sosial terlebih dahulu, yang mana aspek sosial yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus ini yaitu adanya kulturasi atau pencampuran kebudayaan dua peradaban lembah Sungai Indus didukung oleh bangsa Drawida. Nah, peradaban Drawida ini terungkap berkat ekskavasi dari Mohenjo-daro, Harappa, dan situs-situs lainnya. Sedangkan peradaban bangsa Arya dapat diketahui berdasarkan lagu-lagu pujaan mereka. Lagu pujaan ini dikenal dengan sebutan Weda. Selanjutnya itu pada aspek ekonomi, masyarakat Hindu dari pertanian dan perdagangan. Sungai Indus ini sebagai sarana ekonomi paling vital, paling terpusat, yang mana fungsi sungai ini sebagai alat transportasi perdagangan. Jadi pada bidang aspek ekonomi ini masyarakat Sungai Indus ini memiliki mata pencaharian sebagai petani dan perdagangan. Selanjutnya pada aspek agama itu peradaban di lembah Sungai Indus ini berkepercayaan bangsa India kuno bersifat politeisme, yang artinya mereka percaya kepada banyak dewa. Nah, tiap-tiap dewa ini memiliki kekuatan dan kesucian masing-masing. Selanjutnya itu yang ketiga, jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya pada masyarakat. Jadi, di sini pengaruh Islam pada masa kerajaan Delhi ini yaitu sangat besar dilihat dari bidang diantaranya adanya larangan adat Sati Daho sampai akhirnya dilarang secara resmi, dan juga pada saat itu tidak ada sistem perkastaan di India pada masa Islam berkembang. Nah, selanjutnya Islam masih bertahan di India meskipun mereka minoritas, namun di beberapa wilayah India Utara Islam masih menjadi mayoritas. Pakistan ini membentuk negara Islam sendiri dan Bangladesh juga menjadi negara Islam, bahkan Islam menjadi agama resmi di dua negara tersebut. Selanjutnya itu pertanyaan mengenai jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, di sini ada pun dampak yang paling pertama yaitu pendidikan yang dibuat Inggris semata-mata untuk kepentingan perusahaan India sebagai menjalankan administrasi perusahaan. Seperti hal yang sama dengan Indonesia juga diberlakukan Belanda tersebut. Dampak yang kedua yaitu pada pertanian, yang mana para petani dipaksa oleh Inggris untuk menanam tanaman ekspor yang dijual oleh Inggris seperti kopi dan nila. Artinya, Inggris ini mengambil dan menjual dan mencari untung dengan memanfaatkan penduduk lokal yang ketika musim kemarau tiba,
Kegagalan panen membuat masyarakat kelaparan. Yang terakhir itu, Inggris ini membuat infrastruktur untuk mempermudah dalam perdagangan seperti jalan transportasi yaitu kereta ataupun jalan raya seperti Belanda, membuat jalur transportasi dari Anyer Panarukan. Oke, selanjutnya itu pertanyaan terakhir mengenai deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Nah, di sini konflik horizontal antara dua kelompok yaitu agama di India berakar dari konflik filosofis yang tertanam sejak lama. Sekitar 80% penduduk India ini memeluk agama Hindu dan 14% memeluk agama Islam. Namun, setelah pemisahan India Pakistan pada tahun 1947, masih banyak penduduk, baik penduduk Islam ataupun penduduk Hindia yang enggan pindah dari Pakistan. Nah, alasan konflik ini yang muncul adalah karena umat Hindu dan Muslim menggunakan titik rujukan yang berbeda ketika menggunakan sejarah yang tidak dapat disesuaikan dengan sistem kasta umat Hindu. Nah, dengan cara ini kedua kelompok agama Hindu berdampingan, tetapi dengan persepsi berbeda. Orang Hindu menganggap orang Muslim tidak baik. Mereka juga kesal karena warga Muslim tidak tunduk pada program keluarga berencana. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.